Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai mean, median, modus, kuartil, persentil, desil, standar deviasi, dan varians menggunakan Excel. Baik, untuk menghitung semuanya, saya menggunakan data yang saya telah ambil dari tugas saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Pertama, saya menghitung nilai dari mean terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa ketik mean sama dengan average, kemudian blok semua data, kemudian enter. Nah, inilah hasil dari nilai mean. Kemudian saya akan mencari nilai median. Nah, teman-teman bisa ketik sama dengan median, kemudian blok semua data, lalu enter. Nah, inilah hasil dari median. Kemudian, saya akan menghitung nilai dari modus. Nah, teman-teman bisa ketik sama dengan modus, blok semua data, kemudian enter. Nah, itulah hasil dari nilai modus. Selanjutnya, menghitung nilai kuartil. Nah, kuartil ini terdiri atas dua, yaitu kuartil 1 dan kuartil 2. Baik, pertama saya akan menghitung nilai kuartil 1 terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa ketik sama dengan kuartil blok semua data, kemudian beri tanda titik koma. Nah, kemudian ketik 1. Kenapa diketik 1? Karena kita mencari nilai kuartil 1. Baik, kemudian enter. Nah, itulah nilai dari kuartil 1. Kemudian kita menghitung nilai kuartil 2. Nah, caranya sama, yaitu sama dengan kuartil, blok semua data, kemudian beri tanda titik koma, kemudian ketik 2. Nah, karena kita mencari nilai kuartil 2, jadi kita taruh 2. Baik, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, inilah nilai dari kuartil 2. Kemudian mencari nilai persentil. Nah, persentil ini sendiri datanya terdiri dari 1 sampai 100. Nah, kali ini saya akan menghitung nilai persentil ke 10. Nah, teman-teman bisa ketik sama dengan persentil, blok semua data. Karena nilai persentil yang ke-10 saya mau hitung, maka beri tanda titik koma ketika 10 banding 100. Nah, 100 ini dari mana? Dari data persentil. Karena data persentil dari 1 sampai 100, maka dari itu dia banding 100. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, itulah nilai dari persentil ke 10. Kemudian mencari nilai desil. Nah, nilai desil yang akan saya cari yaitu nilai desil 1.
Nah, desil ini sendiri memiliki data dari 1 sampai 10. Jika persentil datanya 1 sampai 100, maka desil datanya 1 sampai 10. Nah, karena desil tidak ada di Excel, maka teman-teman bisa ketik sama dengan persentil, kemudian blok semua data. Nah, karena kita mau menghitung nilai desil 1, maka teman-teman beri tanda titik koma, kemudian ketik 1 banding 10, kemudian enter. Nah, inilah nilai dari desil 1. Kemudian saya akan menghitung nilai standar deviasi. Nah, teman-teman bisa ketik sama dengan stdf blok semua data, kemudian enter. Nah, maka inilah hasil dari standar deviasi. Kemudian yang terakhir menghitung nilai varians. Nah, teman-teman bisa ketik sama dengan var, kemudian blok semua data. Nah, kemudian enter. Jadi inilah nilai dari varians. Nah, sekarang saya beralih ke cara membuat diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis menggunakan Excel. Nah, sebelum membuat diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis terlebih dahulu, saya menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, data yang saya ambil yaitu jumlah siswa yang menyukai hobi yang berbeda. Nah, hobi yang saya buat diantaranya yaitu sepak bola, voli, tenis meja, dan bulu tangkis. Nah, data yang saya ambil ini random ya, sesuai keinginan saya. Nah, jika datanya sudah dibuat, maka saya akan membuat diagram lingkaran terlebih dahulu. Nah, teman-teman, blok semua data hobi. Kemudian teman-teman bisa klik insert. Baik, karena kita mau membuat diagram lingkaran, teman-teman bisa klik Create. Baik, inilah bentuk diagram lingkaran dari siswa yang memiliki hobi yang berbeda. Kemudian kita membuat diagram batang. Nah, teman-teman, blok semua data hobi. Kemudian teman-teman bisa klik insert. Nah, karena kita mau membuat diagram batang, maka teman-teman bisa klik kolom. Nah, inilah bentuk dari diagram batang siswa yang memiliki hobi yang berbeda. Baik, yang terakhir kita membuat diagram garis. Teman-teman bisa blok semua data hobi, kemudian klik insert. Nah, karena kita mau membuat diagram garis, maka teman-teman bisa klik line.
inilah bentuk dari diagram garis. Siswa yang memiliki hobi yang berbeda. Nah, itulah penjelasan tentang cara mencari nilai mean, median, modus, kuartil, persentil, desil, standar deviasi, dan varians. Dan cara membuat diagram lingkaran, diagram batang, diagram garis menggunakan Excel. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.